Seandainya Anda mendengar tentang sebuah desa di Jepang, di mana para lansia berjalan dengan langkah ringan, wajah mereka tetap cerah meski usia telah melewati 70 bahkan 80 tahun, mungkin Anda akan bertanya, apa rahasia mereka? Dunia menyebutnya sebagai keajaiban umur panjang. Tapi di balik itu semua ada kebiasaan sederhana, yang dijalankan dengan disiplin dan penuh makna. Mereka tidak sekadar hidup lama, tapi hidup sehat, penuh kemandirian, dan yang tak kalah penting, mereka tetap hemat di usia senja. Di negeri matahari terbit itu, ada sebuah filosofi kuno bernama Ikigai, yang berarti alasan untuk bangun di pagi hari. Lansia Jepang percaya bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tujuan hidup yang memberi semangat. Dengan adanya Ikigai, mereka lebih jarang merasa hampa, lebih sedikit terjebak dalam rasa putus asa, sehingga tubuh pun merespons dengan energi positif. Inilah yang membuat banyak lansia di sana masih berkebun, masih berolahraga ringan, bahkan masih aktif dalam kegiatan sosial. Namun, ada satu sisi yang jarang kita perhatikan, yaitu cara mereka mengelola pengeluaran sehari-hari. Lansia Jepang tidak terbiasa hidup berlebih. Mereka memilih belanja secukupnya, mengolah bahan makanan lokal, dan menghindari produk-produk instan yang mahal. Di pasar-pasar kecil, mereka membeli ikan segar, sayuran musiman, tahu, miso, dan teh hijau. Semua itu bukan sekadar makanan, tetapi juga ramuan alami untuk menjaga tubuh tetap kuat. Menariknya, pola makan ini tidak hanya menekan biaya belanja, tapi juga secara ilmiah terbukti menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, hingga demensia. Dengan porsi kecil tapi bergizi, tubuh mereka terjaga, dan dompet mereka pun tetap aman. Mereka tahu bahwa kesehatan dan hemat adalah dua sisi koin yang saling melengkapi. Bayangkan, seorang nenek berusia 85 tahun masih sanggup bersepeda ke pasar, membawa keranjang kecil, lalu menyiapkan hidangan sederhana untuk cucunya. Semua dengan biaya yang sangat rendah, tanpa harus mengandalkan obat-obatan mahal. Kebiasaan kecil ini ternyata menjadi rahasia besar yang membuat dunia kagum. Namun, apakah hanya pola makan dan belanja sederhana yang menjaga mereka tetap kuat? Atau ada cara lain yang membuat mereka bisa bertahan, bahkan di saat biaya hidup makin tinggi? Bayangkan sebuah pagi di desa pegunungan Jepang, udara segar menyapu wajah, aroma tanah basah bercampur dengan suara burung yang riang. Lansia di sana tidak terburu-buru, namun selalu memulai hari dengan gerakan sederhana, Rajyo Taiso, senam pagi yang sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun. Dengan irama musik pelan dari radio, mereka mengangkat tangan, menekuk lutut, memutar bahu, gerakan yang terlihat sepele, tetapi memberi dampak luar biasa bagi kesehatan sendi dan otot. Inilah salah satu rahasia mereka, menjaga tubuh tetap aktif tanpa perlu biaya besar. Mereka tidak harus pergi ke pusat kebugaran, tidak perlu membeli peralatan mahal, cukup dengan rutinitas ringan yang dilakukan bersama-sama. Senam ini bukan hanya melatih fisik, tapi juga menjaga hubungan sosial. Saat berkumpul di lapangan atau halaman kuil, mereka saling menyapa, tertawa, dan berbagi cerita. Rasa kebersamaan ini menjaga jiwa mereka tetap hangat, jauh dari kesepian yang sering menjadi momok di usia tua. Selain senam, berjalan kaki menjadi kebiasaan yang melekat. Lansia Jepang lebih memilih berjalan ke pasar, ke kuil, atau sekadar mengitari jalan desa, dibandingkan menggunakan kendaraan. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, mereka menjaga jantung tetap sehat, paru-paru tetap kuat, dan pikiran tetap jernih. Tidak heran, jalan kaki menjadi rahasia murah meriah untuk kesehatan yang tahan lama. Lebih dari itu, ada prinsip sederhana yang mereka pegang, mottainai. Sebuah kata yang berarti jangan menyia-nyiakan apapun. Prinsip ini membuat mereka bijak dalam mengatur energi, makanan, dan bahkan waktu. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa tujuan. Dengan berjalan kaki, mereka tidak hanya berolahraga, tapi juga menghemat ongkos transportasi. Dengan berkebun, mereka tidak hanya menyalurkan hobi, tapi juga menekan biaya belanja harian. Hasilnya, tubuh tetap sehat, dompet tetap aman. Lansia Jepang mengajarkan kita bahwa kesehatan dan penghematan bukan dua hal yang terpisah. Keduanya justru bisa berjalan seiring, jika kita pandai mengatur langkah. Tetapi, ada satu kebiasaan lain yang lebih dalam, yang tidak hanya menjaga fisik dan keuangan, tetapi juga menenangkan hati dan pikiran. Sebuah rahasia yang membuat mereka tidak mudah stres meski usia senja penuh tantangan. Tahukah Anda
bahwa ketenangan pikiran seringkali lebih berharga daripada segudang obat mahal. Lansia di Jepang memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka memiliki cara unik untuk merawat jiwa, bukan hanya tubuh. Salah satunya adalah melalui praktik sederhana yang disebut Shinrin-yoku, atau mandi hutan. Mereka berjalan pelan di tengah pepohonan, membiarkan aroma dedaunan, suara angin, dan cahaya matahari menembus kulit. Kegiatan ini tidak butuh biaya sama sekali, hanya butuh waktu dan kesadaran. Namun, manfaatnya sangat besar, menurunkan tekanan darah, menenangkan detak jantung, bahkan meredakan rasa cemas. Lansia Jepang percaya bahwa alam adalah dokter yang paling setia. Selain itu, ada tradisi Ocha no Jikan, waktu minum teh. Bayangkan seorang kakek duduk di teras rumah kayunya, menuangkan teh hijau ke dalam cangkir kecil, lalu menghirupnya perlahan. Dalam kesunyian itu, ia belajar menghargai setiap detik, tanpa terburu-buru. Teh hijau tidak hanya kaya antioksidan yang menyehatkan tubuh, tetapi juga menjadi simbol kesederhanaan dan kedamaian batin. Yang menarik, kebiasaan ini sekaligus membuat mereka hemat. Mereka tidak perlu mencari hiburan mahal untuk merasa bahagia. Cukup berjalan di alam, bercengkerama sambil minum teh, atau bercocok tanam di halaman. Kebahagiaan mereka datang dari hal-hal kecil, yang seringkali kita lupakan. Prinsip Ikigai yang mereka pegang juga erat kaitannya dengan kesehatan mental. Dengan memiliki tujuan hidup, meski sederhana, seperti merawat kebun, menjaga cucu, atau bergabung dalam komunitas, pikiran mereka tetap aktif. Mereka tidak larut dalam rasa putus asa, tidak tenggelam dalam kesepian. Justru, rasa syukur yang muncul dari aktivitas kecil itulah yang memperkuat kesehatan mereka. Bayangkan, tanpa stres yang berlebihan, tanpa beban pikiran yang menekan, tubuh pun lebih kuat melawan penyakit. Hal ini membuat mereka jarang mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Sehatnya jiwa berbanding lurus dengan hematnya pengeluaran. Namun, jika semua itu sudah menjadi kebiasaan harian, apa yang membuat mereka tetap disiplin menjalaninya? Apa kunci yang memastikan rahasia ini bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Seandainya Anda melihat bagaimana sebuah keluarga Jepang hidup sehari-hari, Anda akan menemukan bahwa kebiasaan sehat dan hemat tidak hanya dijalankan individu, tapi diwariskan dari rumah, dari meja makan, hingga cara mereka mendidik anak cucu. Lansia di sana tidak pernah merasa berjalan sendiri, karena dukungan keluarga menjadi fondasi terpenting dalam menjaga kebiasaan itu tetap hidup. Di banyak rumah, 3 generasi tinggal bersama. Kakek nenek masih ikut membantu menyiapkan makanan, mengajari cucu tentang cara menanam sayur, atau membimbing mereka melakukan Rajyo Taiso. Semua dilakukan dengan penuh kesederhanaan, tanpa harus keluar biaya besar. Justru, kebersamaan ini membuat biaya hidup terbagi, rumah tangga menjadi hemat, anak cucu belajar disiplin sejak dini, dan para lansia tetap merasa berguna. Ada pula budaya gotong royong di lingkungan sekitar. Di desa-desa, para tetangga saling bertukar hasil kebun. Seseorang membawa mentimun, yang lain menukar dengan ubi, atau sayuran musiman lain. Sistem ini bukan hanya menekan pengeluaran, tapi juga mempererat ikatan sosial. Lansia tidak merasa sendirian. Mereka selalu punya alasan untuk keluar rumah, berinteraksi, dan tersenyum. Selain itu, ada satu nilai mendalam yang mereka pegang, yaitu gaman. Sebuah sikap untuk bertahan dengan sabar, tidak mudah mengeluh, dan menghargai apa yang ada. Dengan gaman, para lansia mampu menghadapi keterbatasan finansial atau kesehatan tanpa kehilangan semangat. Mereka terbiasa menahan diri dari membeli hal-hal yang tidak perlu, dan lebih memilih fokus pada kebutuhan utama. Bayangkan, seorang nenek yang menolak membeli pakaian baru karena masih bisa menjahit ulang pakaian lama, atau seorang kakek yang memperbaiki alat berkebun daripada membeli yang baru. Sikap sederhana ini ternyata berdampak besar. Uang tetap terjaga, hati pun lebih tenang. Kebiasaan keluarga, gotong royong, serta sikap gaman inilah yang membuat rahasia lansia Jepang tidak berhenti pada satu generasi. Justru, ia menular, menjadi budaya yang mengakar. Dengan begitu, tradisi sehat dan hemat tetap bertahan, bahkan di tengah perubahan zaman. Tetapi, apakah rahasia ini bisa kita terapkan di luar Jepang? Apakah mungkin kita meniru gaya hidup mereka, meski budaya dan lingkungan kita berbeda? Bayangkan jika rahasia lansia Jepang itu kita bawa ke kehidupan kita sendiri. Apakah mungkin berhasil?
Jawabannya, ya. Jika kita mau memetik esensi dari kebiasaan mereka. Karena sejatinya, rahasia itu bukan hanya milik Jepang, melainkan kebijaksanaan universal tentang hidup sederhana, sehat, dan hemat. Kita mungkin tidak tinggal di desa pegunungan Jepang, namun kita juga punya sawah, kebun, atau halaman kecil di rumah. Berkebun bisa menjadi sumber sayuran segar yang menyehatkan sekaligus mengurangi biaya belanja. Kita mungkin tidak terbiasa dengan Rajyo Taiso, tapi kita punya senam pagi di lapangan, jalan kaki keliling kampung, atau bahkan sekadar naik turun tangga rumah. Semua bisa jadi olahraga murah meriah yang menjaga tubuh tetap bugar. Untuk menjaga pikiran, kita bisa meniru cara mereka mencari ketenangan dari hal-hal sederhana. Jika mereka punya Shinrin-yoku, kita pun bisa berjalan di tepi sawah, duduk di bawah pohon, atau sekadar menikmati udara sore di teras rumah. Ketika mereka minum teh hijau, kita bisa menikmati secangkir wedang jahe, kopi hitam, atau teh hangat sambil berbincang dengan keluarga. Bukan minumannya yang paling penting, tapi momen syukur dan ketenangan yang menyertainya. Dalam hal keuangan, kita bisa mengadopsi prinsip mottainai, tidak membuang-buang apapun. Gunakan kembali barang lama, hindari membeli hal yang tidak perlu, masak secukupnya agar tidak terbuang. Dengan kebiasaan kecil ini, kita bukan hanya menghemat uang, tapi juga melatih diri untuk hidup lebih sadar. Yang tak kalah penting, kita bisa belajar dari cara mereka menjaga ikatan sosial. Lansia Jepang tidak pernah benar-benar sendirian. Kita pun bisa menciptakan hal serupa dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga, ikut arisan, gotong royong, atau sekadar saling bertukar hasil kebun. Keterhubungan ini tidak hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga meringankan beban biaya hidup. Pada akhirnya, rahasia lansia Jepang tetap sehat dan hemat bukanlah sesuatu yang sulit ditiru. Intinya adalah kesederhanaan, kedisiplinan, dan rasa syukur dalam menjalani hari. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari di tempat jauh. Cukup dari langkah-langkah kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk mengambil pelajaran ini, lalu menjadikannya bagian dari hidup kita di usia senja nanti?